ketika sehat, jaya, punya jabatan segala macam, aman-aman saja hidupnya, itu kan susah untuk menerima nasihat, susah banget. Nanti dia akan menerima nasihat kalau dalam kondisi yang bertolak belakang dengan kondisinya. Tadinya sehat, sakit, tadinya berkuasa, sekarang tidak berkuasa, itu dan lain-lain baru. Itu. Hanya iman yang kuat yang akan membuat kita tersentuh dengan gambaran siksa di dalam neraka. Dan beberapa hadis menyebutkan maksiat-maksiat yang dilakukan itu langsung Allah sebutkan melalui lisan Rasulullah SAW, siksanya neraka sebagai balasan atas perbuatan-perbuatan kita selama di dunia. Jadi dalam keseharian kita jangan sampai lupa berdoa untuk dihindarkan dari siksa neraka. Jangan sampai. Ketika kita melazimkan doa tahiyat akhir, kemudian doa setelah sholat, doa di sepertiga malam terakhir, maka sertakan doa yang tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu fil akhirati qina azabannar, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Di tahiyat akhir kita berdoa kepada Allah berlindung dari siksa api neraka. Karena itulah permohonan-permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya punya harapan besar kita. Jangan sampai kita walaupun dengan kondisi amal kita yang seperti ini gitu, jangan sampai merasakan bagaimana dahsyatnya api neraka. Di dalam Quran surat Ali Imran 185 yang sudah kita sering dengar, kalau ada orang meninggal, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan pasti akan disempurnakan pahala kalian pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anin nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udhilal jannata faqad faz, dan barang siapa yang dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang beruntung. Faman zuhziha 'anin nar wa udhilal jannah, barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah yang beruntung. Ujung ayatnya berkaitan dengan perjuangan kita untuk menghindari neraka dan berjuang masuk surga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali adalah kesenangan yang menipu. Dunia itu menipu. Kalau diikuti dengan syahwat yang kita rasakan, maka tidak akan pernah kenyang kita. Tapi kalau dipikirkan dengan pikiran, dengan rasa hati yang tajam, yang bersih, yang kuat, itu akan merasa kita, oh ternyata memang dunia memang fata morgana, melalaikan gitu. Walaupun dunia itu adalah tanaman kita, majra'atul akhirah, tanaman kita untuk kita panen nanti di akhirat. Tetapi kebanyakan, karena Allah banyak memperingatkan kita di dalam Al-Quran, Nabi di dalam hadis juga memperingatkan, ternyata faktanya kita lebih berat gitu untuk lurus bersikap baik di dunia daripada bersikap buruk di dunia. Itu lebih banyak bersikap buruk daripada bersikap baik. Di dalam kitab Ibnu Rajab dikatakan, kenapa dalam Al-Quran dunia itu dicela? Dalam Al-Quran dicela, dalam hadis dicela, dunia itu dicela. Bahkan beberapa sahabat juga dalam makalah mereka mencela dunia. Kata Ibnu Rajab, sebenarnya yang dicela itu bukan dunianya, bukan siang dan malam yang menghiasi dunia, bukan hutan yang menjadi isi dunia ini, bukan gunung, bukan lautan, bukan hewan, bukan tanaman, bukan. Yang dicela itu bukan itu. Tapi yang dicela itu adalah sikap kita dalam menghadapi dunia.
Seperti ketika kita mendapat takdir buruk dari Allah, takdir sakit misalkan. Takdir sakit itu tidak akan dihisab oleh Allah. Bukan takdir sakitnya yang dihisab. Karena tidak ada orang yang ingin sakit. Anda tidak ingin sakit. Kecuali para ulama yang sudah tahu hikmah sakit, berharap sakit. Kalau secara umum kita manusia nggak ada yang ingin sakit, ingin miskin, nggak ada. Dan sakit itu bukan hal yang dihisab. Yang dihisab adalah sikap kita ketika sakit. Sikap kitanya itu. Si A sakit, si B sakit, nggak dihisab. Tapi yang dihisab sakitnya si A sabar, sakitnya si B amek-amekan misalkan. Nah, eta yang dihisab. Itu yang dihisabnya itu. Kaya itu nggak dihisab. Kayaknya mah, karena kan Allah yang menentukan kaya. Miskin nggak dihisab. Yang dihisabnya itu adalah sikap kita ketika kaya, sikap kita ketika miskin. Sikap kita yang dihisab. Dunia juga sama kayak gitu. Dunia itu yang dicela, dilaknat gitu. Dunia mal'unatun wa ma fiha. Dunia itu dilaknat dan apa yang ada di dalamnya. Dan itu adalah kita manusia yang mensikapi dunia dengan salah. Tadi dini hari saya lihat makalah Imam Syafi'i-nya dalam Tobaqat Imam Syafi'i di Google tuh ada. Tuh lihat tuh. Kata beliau, tidak akan bersatu cinta dunia dan cinta Allah. Tak mungkin. Berat ya. Tidak akan bersatu dua cinta. Cinta dunia sama cinta Allah. Mual bersatu, mual nggak hiji. Jadi menjelma cinta dunia, mual mungkin cinta Allah. Mual. Namun jalma cinta Allah, nggak mungkin cinta dunia. Jadi mual babarengan, mual babarengan. Nah, kita memahami cinta dunia itu adalah tidak kita sampai tertipu oleh kesenangan dunia. Tertipu oleh kesenangan dunia. Dzakara Ibnu Mubarak qala akhbarna Ma'mar an Muhammad bin Al-Munkadir qala lama khuliqatin nar faza'atil malaikat. Ketika neraka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faza'atil malaikat. Terkejut malaikat. Hatta tarat afidatuha, sehingga bergetar hatinya. Malaikat. Falamma khalaqallahu Adam, ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, sakana zalika, berhenti bergetarnya hati malaikat. Dzalika anhum wa zahaba makanu yajidun, kembali semula. Nah, jadi dampaknya beda. Ketika diciptakan neraka sampai menggetarkan malaikat. Tapi ketika diciptakan Nabi Adam alaihissalam, malaikat pada tenang kembali. Wa qala Maimun bin Mahran, lama khalaqallahu jahannam amaraha fajaffarat. Ketika neraka jahanam diciptakan, fajaffarat, dia bersuara seperti api menggelegak itu. Zafratan falam yabqa fis sama'i sab'i malakun illa kharra. Tidak tersisa di langit di langit 1 sampai 7 malaikat kecuali kharra ala wajhi, sujud semuanya. Ketika jahanam diciptakan, malaikat semuanya sujud. Faqalahum al-jabbar jalla jalalu irfa'u ru'usakum, angkatlah kepala kalian hai para malaikat. Amma amiltum anni khalaqtukum li ta'ati, apa kamu tidak tahu aku menciptakan kalian untuk taat kepadaku, wa ibadati, dan ibadah kepadaku, wa khalaqtu jahannam, dan aku menciptakan jahannam li ahli maksiati, untuk para ahli maksiat, min khalqi, dari makhlukku. Faqalu, berkata malaikat, Rabbana la na'manuha hatta nara ahlaha, fadzalika qaulu ta'ala, kami tidak akan merasa aman kalau belum melihat siapa penghuninya, kata para malaikat. Inilah maksud ayat innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfikun. Fannaru azabullah, dan neraka adalah siksa Allah Subhanahu wa taala. Fala yanbaghi li ahadin ayu azibu biha wa qad ja'an nahyu an dzalik faqala la tu'adzibu bi azabillah. Jadi
neraka itu adalah siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seorang pun menyiksa dengan api. Dan dilarang benar-benar orang melakukan penyiksaan dengan api. La tu'adzibu bi azabillah, wallahu a'lam. Jangan menyiksa dengan apa yang disiksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Imam Al-Qurtubi memberikan bahasan tentang bagaimana dahsyatnya neraka jahanam. Ini sebagian. Kalau dalam hadis yang lain digambarkan surga dan neraka sama dari sisi orang mengalaminya di luar batas pikiran dan yang terbersit dalam otak kita. Itu surga dan neraka sama. Cuma kalau surga adalah lambang kesenangan kita, kalau neraka lambang kesengsaraan kita. Lambang kesengsaraan kita. Seperti ada riwayat yang menjelaskan bagaimana penghuni neraka itu diabaikan oleh Allah. Dia berteriak-teriak. Yang pertama berteriak kepada Jabaniyah, ya Jabaniyah, ya Jabaniyah, diabaikan. Sampai berteriak kepada ya Robbi, ya Robbi, ya Robbi, diabaikan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghuni neraka ya, yang lama di nerakanya dan yang kekal di nerakanya. Mereka kehausan, minta minum. Sebagian riwayat mengatakan mereka dibelenggu seperti tawanan, ya, dibelenggu tangannya. Kemudian yang menengadah mukanya ke atas, dan kemudian mereka membuka mulutnya. Gitu. Kemudian datanglah makanan yang bau busuk, bangkai yang sudah ada belatungnya, gitu, dan masuk ke dalam mulut mereka. Mereka memakan itu. Dalam Al-Quran disebutkan ada buah zakum. Ulama menjelaskan itu dalam tafsir. Bagaimana buah itu menjadi makanan ahli neraka. Dimasukkan ke dalam mulut mereka dan merobek tenggorokan mereka. Sampai langsung ke bawah. Merobek isi perut mereka dan keluar dari dubur mereka. Buah zakum itu. Ada sebagian riwayat yang menjelaskan buah zakum itu, kalau kita gambarannya, buah rambutan sebesar buah itu, tapi durinya seperti buah durian. Berduri tajam. Masya Allah. Ketika mereka berteriak kehausan, yang didatangkan adalah air timah, air per, ya. aspal dan timah, itu yang mengisi tenggorokan mereka. Nah, kita nggak akan kebayang lah ya bagaimana dahsyatnya siksa neraka. Di dunia juga kita sudah tidak kuat untuk melihat penyiksaan yang dilakukan oleh manusia, ya, apalagi siksaan yang di neraka seperti itu. Makanya ini menggambarkan bagaimana tadi Allah tujuannya apa? Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Allah ingin menggetarkan hati kita orang beriman dari siksa itu. Makanya berlindung setiap hari dari dahsyatnya siksa neraka. Ini baru gambaran awal bagaimana kemudian nanti Allah menggambarkan siksaan-siksaan yang ada di dalam neraka. Bertolak belakang dengan apa yang digambarkan dalam surga. Gitu. Dalam surga, ya, pohon dalam Al-Quran itu pohon terbalik, ya, akarnya di atas, buahnya ke bawah, gitu. Kemudian kalau diambil satu biji keluar lagi dari pangkal itu, keluar lagi. Pokoknya bertolak belakang, nggak berhenti gitu maksudnya. Kenikmatan segala macam di surga itu ada. Seperti yang pernah saya katakan, di dunia itu tidak akan ada keamanan, kenyamanan, keselamatan, kebahagiaan sejati. Orang sekaya apapun di dunia pasti akan mengalami kesedihan. Pasti. Nah, nanti di surga tidak ada kesedihan. Sama sekali nggak ada kesedihan. Nggak ada hal-hal yang tidak menyenangkan yang kita rasakan di dunia. Makanya Nabi Adam itu udah enak banget di surga. Gitu. Semuanya udah Allah berikan fasilitas gitu. Tapi ketika turun ke dunia, Nabi Adam harus berjuang luar biasa, ya. Untuk makan harus berjuang, untuk tidur harus berjuang, mencari di mana tidurnya, bagaimana, seperti apa yang dia inginkan, seperti itu. Kalau di surga enggak, sudah tersedia semuanya. Itu gambaran bertolak belakang. Allah ingin memberikan gambaran beda sekali antara surga dan neraka. Mengapa kita tidak memperjuangkan untuk masuk surga,
gitu. Dan berjuang untuk tidak masuk neraka gitu. Ini mungkin yang digambarkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saja yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi satu inspirasi untuk kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih sabar dalam menerima berbagai macam cobaan dalam kehidupan kita, musibah apapun yang kita rasakan dalam hidup kita. Karena ada hal yang kita harapkan nanti di akhirat. Kita mudah-mudahan kita menjadi salah satu hamba Allah yang layak mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita bahas di hari ini, di pagi hari ini. Yang benar dari Allah, yang salah dari kesalahan saya pribadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Kita hari dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Tambahan